pemirsa Isma Pijabar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita dengan satu segmen acara baru ya Pak. Oke. Baru ya Bu ya? Baru banget, masih Milenial. fresh ya. Karena yang kasih judul atau segmen acara ini adalah milenial, namanya juga milenial. Kalau kita generasi lama agak kurang kepikir apa ya namanya. Nanti kasih namanya tuh biasanya yang jadul-jadul gitu, ntar nggak seru. Nah, sudah hadir di tengah kita Ibu ya. Kok ibu? Teteh aja ya. Teteh aja ya, tapi kan calon ya. ibu nanti. Oh iya, Ya, amin. Ibu Eva Latifah atau Teh Eva Latifah ya. Beliau adalah alumni jurusan atau sekarang namanya departemen ya, sudah berubah, Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau angkatan 2013 dan lulus 2017 Pak, dan dia adalah mahasiswa berprestasi gitu. Nah, kita ingin tahu nih pengalaman mahasiswa berprestasi Teh Eva Latifah ini seperti apa. Jadi dan beliau berkenan juga memberi nama segmen acara kita yang baru adalah Alumni Corner. Alumni Corner. Ya. Oke, tepuk tangannya dulu. Oke, sekarang sudah ada Mbak Teh Eva Latifah. Oke, Eva, sejak lulus sebelum jangan lulus dulu deh, selama di jurusan administrasi pendidikan, apa sih hal yang menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk bisa menjadi bekal di kehidupan Eva kemudian? Itu pertanyaan saya. Pak Jaja boleh kasih pertanyaan langsung biar bisa dijawab. Nanti setelah jawab. Oh nanti, oke, silakan. Bagus banget tuh pertanyaannya. Kalau dari pengalaman yang sudah saya lewatin kemarin, saya rasa yang paling sulit itu adalah balancing antara academic life sama outside campus life gitu ya. Itu harus balance karena kalau di kelas kan kita belajar dari sisi theoretical saja gitu, dari sisi prakteknya tentang leadership, tentang kerjasama itu seperti apa, tentang berorganisasi itu juga kan penting menjadi aset untuk diri kita pribadi gitu, antara untuk meningkatkan personality kita juga. Jadi balance antara kehidupan akademik dengan outside kampus itu penting. Paling itu sih yang jadi tidak boleh hanya di kampus aja gitu ya belajar terus, tapi dia juga harus lihat dunia luar gitu ya mungkin. Oke, kalau saya selain pertanyaan komentar, saya melihat terkejut gitu ya bahwa ini mungkin saya harapkan bahwa lulusan ataupun mahasiswa Advent saat ini dan ke depan itu seperti Eva, percaya diri, ya. Kemudian melihat bahwa kelihatannya bahwa hal-hal yang tercermin ya dari auranya, aur-auran katanya kalau ini sekarang ya, bahwa ini saya juga punya anak merasakan bahwa memang saya juga praktisi Bu ya di perusahaan multinasional segala macam, bahwa personal learning itu dengan IPK penting, tapi juga butuh bahwa yang namanya team learning ya, bahwa pembelajaran kelompok dan juga organizational learning yang dimana nanti hasilnya bahwa kepercayaan diri tidak mudah loh Bu bisa lolos ke University Glasgow ya. Iya, Universitas Glasgow. Jadi bahwa ini membuat semacam karangan ya, itu tesnya juga kan tidak hanya akademik ya, juga merupakan hal-hal yang sangat penting bahwa kepercayaan diri. Kalau saya misalnya sebagai pewawancara misalnya untuk masuk ke universitas ataupun pegawai, saya langsung mau tahu dari bahasa tubuhnya ini siap Bu. Jadi saya harapkan Advent ini mahasiswa dan alumni juga bisa lebih meningkatkan dirinya, tidak hanya personal learning ya, tapi juga team learning dan juga personal learning, dan itu harus didapatkan tidak hanya di kampus. Walaupun kampus tetap IPK-nya harus tinggi, tapi juga kalau bisa dia punya kehidupan di lingkungannya. Oke. Nah Pak Jaja tadi bilang, saya belum sampaikan ya. Teh Eva ini sekarang sedang mengikuti pendidikan di University of Glasgow di UK, di Inggris. Bukan ya. dekat Tasik Bu. Bukan Glasgow eta. Iya. Jadi dia sedang menempuh S2 di Inggris. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya nih. Pertama, kenapa Teh Eva memilih melanjutkan kuliah? Nggak langsung kerja ya Pak ya, kan ada juga nih pengen kerja atau pengen kuliah. Yang kedua, sekarang kuliah dengan beasiswa dari LPDP. Nah, kira-kira susah apa nggak susah, dan apa sih triknya supaya bisa dapat beasiswa itu gitu? Yang penting, kalau prosesnya sudah ada standarnya, tapi kira-kira apa sih upaya yang dilakukan oleh Teh Eva sampai bisa dapat beasiswa itu? Mungkin ada pernah gagal, pernah kesulitannya apa gitu? Mungkin silakan Teh Eva. Iya. Tadi kalau pertanyaan pertama kan tentang kenapa aku lebih memilih untuk lanjut kuliah sebelum bekerja. Sebenarnya sih Bu, setelah lulus S1 aku mencoba untuk mengaplikasikan hasil dari skripsi aku. Itu kan tentang
interkoneksi dari pendidikan dengan labor market kan. Iya. Dari Iya. Jadi khusus ke dunia industri Iya. ya. Iya. Dari hasil itu aku coba buat semacam foundation atau yayasan, tentunya di kampung halaman aku di daerah Banten di Anyar. Langsung aplikatif ya. Iya, tapi memang namanya baru merintis ya Pak, jadi Pasti. semuanya masih dikerjakan sendiri dan hanya memberdayakan pemuda-pemuda yang ada di sekitar situ gitu. Dari situ akhirnya saya mulai makin terlihat kebutuhan saya kira-kira ke depannya apa nih setelah memulai merintis hal tersebut gitu. Akhirnya saya mencoba untuk melanjutkan S2 dengan jurusan masih dibilang pendidikan, tapi juga ada interkoneksinya terhadap public policy, ekonomi dan juga equity gitu. Itu Karena alasan. memang skripsinya Tentang ada itu. kaitannya sama ekonomi Iya, ya. jadi akhirnya semenjak mengerjakan skripsi itu aku mulai merasa kayak oke, jadi ketertarikan aku nih ternyata adanya di bidang ekonomi, labor market dan interkoneksinya terhadap pendidikan seperti itu. Sebenarnya untuk akhirnya memutuskan Saya pengen komentar nih. Oh gitu. Silakan. Ya nanti lanjutkan dulu. Iya, langsung ya Pak, ya harus pengen komentar. Untuk memutuskan akhirnya untuk lanjut S2 di University of Glasgow ini dengan jurusan Education, Public Policy and Equity itu juga setelah melakukan banyak sekali pertimbangan ya Bu. Sebenarnya saya coba apply ke beberapa negara di Europe, jadi nggak cuma di UK aja, di Belanda dan juga di Budapest, Hungari, dan alhamdulillah semuanya keterima. Tapi setelah banyak pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk ambil di UK ini, seperti itu. Iya, pengen ketemu One Direction ya. Udah bubar Pak. Oh, udah bubar ya? Iya. Udah bubar. Wah, bukan milenial. Silakan. Iya, seperti itu. Dan untuk proses beasiswanya, kebetulan aku dapat lolos di beasiswa LPDP ini. Dari LPDP ini juga sebenarnya banyak sekali jenis beasiswanya. Ada yang beasiswa reguler, yang umum, ada juga yang untuk targeted group, juga yang afirmasi. Yang aku ikuti kemarin kebetulan itu yang afirmasi. Dan di afirmasi itu juga banyak sekali jenisnya. Ada yang untuk orang disable, terus ada juga yang dari Indonesia bagian timur, ada juga prestasi seni, prestasi olahraga, santri, banyak sekali gitu. Mungkin lebih banyak infonya lebih detailnya bisa dicek di website langsung gitu. Nah, Seperti itu. Ada apa gagal Boleh saya komentar kesulitannya? Ya, komentar dulu boleh. Ya, ini menarik Bu Tovani ya. Mohon maaf ya Bu Iya. ya. Karena saya melihat inilah bahwa lulusannya saya teringat zaman saya muda dulu. Pemilihan tesis atau skripsi itu adalah suatu tujuan akhir dari kenapa kita kuliah. Jadi saya ingat saya dulu tuh ingin bekerja di penerbangan sehingga saya tesisnya karena saya IT ya, simulasi penentu arah pesawat terbang. Dan saat itu saya bisa bekerja di beberapa perusahaan ya testing dan terakhir bekerja di Merpati Nusantara karena saya itu avionics ya, jadi elektronik penerbangan. Dan akhirnya pada saya yakin juga pada saat saya mewawancara sekali lagi ya Mbak Eva ini bukan malah saya yang tanya tapi Mbak Eva pekerjaan apa yang paling tepat di tempat ini. Jadi kita udah tahu tujuan akhir dari seorang mahasiswa dan calon lulusan untuk menuju ke arah sana. Itu otomatis juga saya yakin juga dari Glasgow segala macam anak ini punya purpose. Jadi tidak hanya bahasanya ngambang, saya ingin mengembangkan ke kampung, dia aplikatif langsung. Itu harus ada tujuan, benar. Ada tujuan, ada purpose. Jadi saya tuh ingin nanti mungkin di kuliah dosen-dosen itu juga mengajarkan purpose. Jadi tugas akhir bukan ini akademik yang penting lulus gitu ya. Menguntungkan dosen juga. Mohon maaf ya Bu Tovani ya. Tapi juga ini akan menguntungkan semua pihak termasuk masyarakat. Sekian Bu. Mohon maaf ya tadi Oh iya, ya. makasih. Nah, jadi terkait dengan yang Pak Jaja sampaikan nih, saya jadi mungkin loncat dulu nih terkait dengan tadi lagi ngomongin LPDP. Jadi sebetulnya administrasi pendidikan itu kalau saya sampaikan itu luas banget Pak. Jadi bukan hanya pendidikan, sebenarnya di situ ada ekonominya, ada sosiologinya, ada teknologinya gitu. Jadi artinya kalau mahasiswa administrasi pendidikan sekarang bilang bahwa lapangan kerjanya hanya pendidikan itu sangat dan besar. pegawai negeri salah besar. Jadi sangat terbuka luas karena kita juga di administrasi pendidikan ada belajar ekonomi gitu ya. Mungkin Eva bisa kasih nanti gambaran seperti apa sehingga bahkan Eva juga bisa mengembangkan program studinya bukan hanya yang fokus di pendidikan tapi juga bidang-bidang ilmu lain ya, interdisipliner begitu. Itu jadi mungkin ke adik-adik ya nanti ke mahasiswa juga kita mulai mengembangkan apa nih selain pendidikan aku tertarik bidang apa gitu ya supaya kita punya wawasan yang lebih luas. Dan gitu. kata John Dewey juga kan pendidikan adalah hidup itu sendiri. Ya, jadi sebetulnya seperti di perusahaan learning is working. Jadi bekerjanya adalah belajarnya. Jadi semuanya tuh harus berjalan. Jadi jangan sampai bahwa saya tuh di dinas pendidikan saya bekerja enggak. Eva dan saya dan Bu Tovani juga bekerja. Dan intinya
Opportunity-nya tuh luas banget sebenarnya. Betul. Dan mohon maaf Bu Tovani, kelihatannya mungkin kalaupun misalnya lagi kuliah bisa jadi narasumber asisten dosen jarak jauh. Nah, ini mungkin bisa jadi usulan Bu ke Advent. Bagaimana bahwa fungsi dari orang seperti saya dan orang seperti Eva itu banyak yang ingin tapi waktunya untuk datang ke UPI atau bahkan ada hambatan psikologis. Satu Jadi dan kalau lain misalnya hal, ada pintu yang diberikan silahkan makan atau minum, nggak usah gitu juga ya Pak ya. Ini kita sama-sama diskusi seperti sekarang ya, yang terbuka. Mohon maaf Ibu. Terima kasih ya Mbak Eva. Tadi kan sudah tadi teh, sekarang Mbak ya, teteh aja. Kalau saya bisa manggilnya Mbak gitu. Campuran dari Jawa dan Sunda. Ya teteh ya, Teh Eva. Tadi kan sudah ini bisa jadi pesan juga ya buat adik-adik kelas ya, bahwa tadi harus mengembangkan wawasan selain pendidikan itu sendiri, dan sebetulnya pendidikan itu tidak terlepas dari bidang-bidang lain gitu ya, karena ya pendidikan itu adalah ya bidang-bidang itu sendiri. Semua bidang memerlukan pendidikan ya. Oke, tadi balik ke LPDP-nya nih. Kira-kira kesulitannya apa sih yang perlu dipersiapkan oleh yang mau daftar LPDP selain bahasa Inggris tentunya ya? Sebenarnya sih kalau orang yang baru lulus gitu ya, atau mungkin dari sebelum lulus sudah menyiapkan untuk daftar LPDP dan baru buka informasinya di website, pasti yang pertama terpikirkan kan pasti susah banget nih gitu. Terus pasti harus pintar banget nih gitu, bahasa Inggris terutama ya, terutama bahasa Inggrisnya gitu. Sebenarnya it's not about being the best gitu, bukan tentang gimana caranya kita bisa jadi yang paling pintar, yang paling terbaik. It's about effort ya. Effort dan juga mental dan juga strategi kita Bu. Harus ada strateginya gitu. Kita harus punya cerita di balik kenapa kita akhirnya memutuskan untuk apply S2 itu gitu. Setuju banget. Jadi kalau ditanya sulit atau tidak sih, sebenarnya tergantung, kembali lagi kepada diri kita masing-masing itu tadi gitu. Kalau kita di awal sudah tahu niatnya setelah ini mau apa, kenapa akhirnya kita memutuskan untuk daftar LPDP, itu pasti akan tercerminkan di esai yang akan kita tulis. Karena ada mengisi esai gitu ya, jadi harus bisa menceritakan kita ini siapa dan ingin apa gitu ya. Ya, saya komentari boleh Bu? Iya, silakan. 1 menit aja. Ini saya melihat tadi Eva bahwa laptopnya Mac. Jadi kelihatan milenial banget ya. Saya bilang kalau saya orang IT itu biasanya yang pakai Mac itu adalah programmer senior atau yang ahli. Kalau misalnya bukan orang IT, content creator. Jadi beliau ini sudah memikirkan seperti tadi. Mungkin pengen tesisnya, jurnalnya terbaik, tampilannya Bu. Jadi perhatikan banget. Kemudian juga ya dalam beberapa hal ini kita memang orang-orang dari Advent harus melihat ini sebagai bagian. Jadi sebagai branding. Bahwa kita harus bangga ya, bajunya rapi kayak gini. Kemudian juga dalam misalnya punya channel YouTube penting Bu. Soalnya sekarang aja di dinas untuk tenaga kerja sudah mulai ditanyakan sosial media segala macam. Karena mereka akan lihat tadi dibahas oleh Bu Dr. Hani ya. Mereka akan lihat profil, dan saya yakin bahwa para yang LPDP juga akan cek profilnya ya. Profil termasuk penerima universitas. Penerimanya juga ya. Jadi mereka menanyakan bahwa ada ujaran kebencian, ada beberapa hal yang walaupun saya juga suka ngaco lah kalau di Facebook, tapi itu kan main-main ya. Jadi itu Bu. Jadi bahwa dia tidak kacamata kuda gitu ya. Dan memang sih pengembangan diri itu yang penting. Ya gitu ya. Dari Pak Jaja mungkin ulasannya saya pikir cukup jelas ya Pak ya. Berarti semua aspek itu akan dipertimbangkan untuk pelamar dan juga yang akan menerima ya gitu. Jadi tadi esai itu sangat esai itu penting ya. Crucial partnya itu sebenarnya di esai itu Bu, karena itu menjadi satu-satunya opportunity kita untuk dapat istilahnya menjual diri kita gitu kepada si pemberi beasiswa ini gitu kan. Apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka, apa yang kita punya, dan kira-kira kedepannya impact apa yang akan kita berikan untuk Indonesia, itu yang harus digarisbawahi gitu. Karena nanti baliknya harus ke Indonesia. Benar. Gue rekrut jadi anggota ISMAPI. Harus. Ini sudah otomatis sebetulnya begitu lulus Advent adalah anggota ISMAPI. Langsung narasumber nanti dari Inggris. Oke, nah penutup nih Pak. Silakan. Sayang waktunya ya, singkat, kita dibatasi oleh waktu. Jadi saya mau Eva kasih pesan-pesan untuk adik-adik nih hari ini. Kalau tidak salah juga ada event untuk dari BEM ya, BEM Administrasi Pendidikan, dan mungkin Eva bisa kasih pesan sama dan juga calon mahasiswa. Ya, calon mahasiswa siapa tahu masih Advent apa sih? Advent apa kan? Tertarik. Kita keren loh gitu. Silakan. Advent itu keren loh gitu. Benar. Untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang masih menempuh di jurusan Advent atau mungkin yang ingin melamar ke Advent juga, ingin masuk ke jurusan Advent, itu menurut saya kan banyak dari mereka yang merasa kayaknya kita salah jurusan deh masuk jurusan ini, kayaknya salah deh, soalnya
ternyata ini bingung juga nanti setelah ini mau kerjanya apa gitu. Jadi kalau saran saya jangan jangan terlalu berpikiran sempit seperti itu. Kita harus bisa berpikir out of the box gitu. Kalau kita merasa bahwasannya ini bukan jurusan yang kita inginkan, cobalah cari celah gitu. Pasti ada sesuatu yang kalian senangi gitu. Dari banyaknya mata kuliah, pasti ada satu yang kalian senangi, entah itu dari sisi mungkin dari ibu tentang perencanaannya, dari sisi ekonomi, pasti ada satu hal yang kalian senangi. Pilihlah itu, tekuni itu, dan jangan pernah menyerah gitu. Harus ada usaha yang keras dan juga networks yang penting, Bu. Itu harus bisa menjalin network yang kuat, bukan hanya di dunia kampusnya saja, tapi juga di luar kampusnya gitu. Dari organisasi dan yang lainnya seperti itu. Terima kasih Teh Eva. Boleh saya 30 detik? Oh, boleh, silakan. Ya, ini ulasan penutup ulasan. juga. Ya, jadi ini penting bahwa kita jangan melihat bahwa gelas itu setengah kosong. Jadi setengah isi. Adven itu adalah betul-betul sarana bagi kita. Saya pun S1 Informatika, S2 Manajemen, S3 Adven. Sangat-sangat merasa beruntung masuk ke Adven. Ya, jadi masuk ke Adven. Ya, ikuti kayak Eva. Itu, Oke ya, masuk Adven dan jangan takut kuliah di Adven. Pokoknya terbuka luas kesempatan. Masa depannya sangat cerah. Terbuka luas kesempatan bagi alumni Adven untuk bekerja atau untuk berpartisipasi di berbagai di berbagai bidang ya. Di Indonesia bahkan di luar negeri tidak menutup kemungkinan di luar negeri. Silakan Teh Sinsin menjawab pertanyaanku tentang perjalanan karirnya Sinsin dari lulus sampai hari ini. Sudah berapa tahun lulus? Dan saya lulus 2012, Ibu. Ya. Sekarang udah 8 tahun ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya saya di DT bergabung itu dari 2017 ketika masih berstatus sebagai mahasiswa, Bu. Jadi ketika semester akhir teh galau ya Bu ya, daripada nunggu jodoh nggak ada. Ada lowongan kerja, jadi ya udah coba iseng-iseng gitu ya. Iseng-iseng ngelamar. Ternyata kepanggil gitu ya. Alhamdulillah Juli 2012 itu udah resmi gitu ya berkarya di DT. Walaupun saya belum lulus gitu, masih skripsi. Sebenarnya sih niat awalnya bukan pengen kerja karena kan pesantren, jadi masa sih di pesantren dibayar pertamanya gitu ya. Malah mau belajar aja, hikmat gitu ya. Ternyata dikasih tahu pas interview ada gajinya. Oh, jadi itu masa bonus ya Bu ya? Oh gitu. Tadinya mau magang aja mungkin ya. Tadinya mau magang aja ya. Iya, tadinya mau nyari pengalaman kerja gitu ya biasa. Ternyata digaji ya udah. Dijalanin, kemudian saya wisuda itu Desember 2012. Itu sudah statusnya kontrak lembaga. Kemudian 2012 sampai 2015 awal saya diamanahi sebagai staf administrasi kurikulum dan kesiswaan. Itu pertamanya saya rada kesulitan karena apa? Staf administrasi itu pekerjaannya teknis banget gitu ya. Sementara di Adven tuh dikasih tahunya tentang ilmu. Banyak konsep ya, banyak teori ya. Betul. Ya, jadi ketika saya harus mengerjakan tesnya, ya Allah, saya nggak bisa gitu. Iya. Ya, sambil belajar. Alhamdulillah lama-kelamaan jadi terbiasa. Memang ya itulah mungkin ya karena S1 mah bukan teknis seperti D3 gitu. Jadi memang ketika teorinya jago, ketika disuruh melaksanakan teknis rada kelagapan gitu ya. 2015 awal saya diamanahi jadi kepala tata usaha. Masih teknis juga ya, tata usaha ya? Ya, sebenarnya rada shock juga Bu, karena apa maksudnya? Saya kan masih muda, lihat kepala tata usaha yang sebelumnya itu sudah senior lah gitu. Sementara saya baru berkarya juga baru 3 tahun gitu ya. Pengalaman juga belum terlalu banyak, asa takut keamanan gitu ya. Kemudian dikuatkan lagi oleh salah satu pimpinan, ya memang dipercayakan teh berarti bisa gitu. Sambil mengimplementasikan ilmu yang saya dapat di Adven dan
ternyata ketika di amanah yang sekarang itu sebagai kepala tata usaha itu lebih advance banget gitu Bu. Di sana dari mulai bikin Renstra, PDCA gitu ya, kemudian bikin RKAS, anggaran yang mata kuliahnya Ibu, saya kemudian kepemimpinan, kemudian MSDM. Berarti kepake banget ya, kepake banget Bu. Jadi ngerasanya teh oh iya alhamdulillah gitu ya kuliah di Advent teh bermanfaat sekali karena ketika kita jadi pemimpin gitu ya, nah peran Advent teh ya sangat bermanfaat gitu. Walaupun mungkin lininya saya masih di lini terbawah ya, masih di level sekolah gitu, tapi alhamdulillah ilmu Advent ini sangat bermanfaat gitu Bu. Ya. Terima kasih Sinsin dengan pengalamannya. Jadi di awal itu mungkin niatnya cuma mau magang, belajar kerja gitu ya, tapi ternyata diamanahi yang lebih besar dan juga mendapatkan gaji pada saat itu. Iya. Nah, jadi saya mungkin sering juga sih mengingatkan kepada anak-anak, pada mahasiswa untuk kalau ada kesempatan kerja sambil belajar, ya kalau gajinya kecil tidak apa-apa, itu sebagai sarana untuk belajar gitu ya, untuk membangun karir itu seperti itu gitu ya. Nah, Sinsin mungkin ketika diamanahi tugas yang lebih besar, berarti mungkin ada penilaian yang positif dong ya dari atasan ya tentang kinerja. Sepertinya begitu. Tidak mungkin diamanahi tugas yang lebih besar ketika penilaiannya tidak bagus gitu. Nah, kira-kira menurut Sinsin apa yang membuat Sinsin dipilih oleh atasan? Apa yang mungkin saya nggak tahu. Ingin tahu kira-kira apa, mungkin karena misalnya Sinsin membantu membuat apa sehingga dipercaya, kemudian atau apa, mungkin ada sesuatu yang menurut tanggapan Sinsin? Kalau menurut saya pertamanya memang kan orang SDM-nya orang SDM yayasan itu beliau itu background-nya dari Advent S1-nya. Kemudian tahu saya lulusan Advent. Beliau paham bahwa Advent itu belajarnya apa aja. Makanya ketika memang butuh pemimpin untuk kepala tata usaha di SMK, beliau merekomendasikan saya karena merasa memang punya basic keilmuannya yang mumpuni gitu Bu. Kalau yang saya tahu berarti begitu. Boleh saya simpulkan pemberi kerja juga harus tahu Advent itu belajar tentang apa ya, sehingga tidak ketika akan memberi tugas terkait mungkin manajerial kepada di dalam organisasi pendidikannya, dia tahu bahwa lulusan Advent itu merupakan lulusan yang cocok dan tepat untuk mengemban tugas tersebut gitu ya. Iya. Berarti departemen, atau sekarang namanya departemen ya, bukan jurusan. Berarti departemen Advent harus banyak mempromosikan dong ya, kalau begitu. Betul Ibu. Itu harus banyak ini ya, banyak sowan gitu ya ke perusahaan. Banyak sowan-sowan. Oke. Ya. Terima kasih Teh Sinsin ya. Ya, sama-sama Ibu. Ke Mbak Desi Nuranti, ayo Desi Nurani. Ibu. Eci susah. Desi Nuranti teman saya. Nah, Eci gimana Ci? Menurut Eci pertanyaannya sama nih, perjalanan karirnya seperti apa, terus apa sih yang manfaat apa, misalnya ilmu-ilmu apa yang dipakai langsung waktu Eci bekerja. Oke, baik, terima kasih Bu Tovani. Sebelumnya saya merasa suatu kehormatan gitu loh Bu, diundang oleh Ibu ada di forum ini, terima kasih. Cuman memang di sini ya saya hanya bisa sekedar membagi ya Bu ya, membagi pengalaman bagaimana saya berada di titik yang sekarang ya Bu ya. Karena mungkin kalau saya kan sekarang menjadi tenaga pendidik ya Bu, akademisi gitu ya, salah satu dosen di Universitas Galuh Ciamis, karena satu-satunya universitas yang ada di Ciamis ya meninggal gitu Bu. Nah waktu itu saya lulus S1 2012. Kemudian waktu itu ada orang tua saya bilang, Bapak mah nggak bisa ngasih harta, yang bisa Bapak wariskan itu adalah ilmu, lanjut lagi, katanya gitu. Jadi ketika saya lulus S1, saya mungkin kosong 3 bulan ya Bu ya, karena Maret itu sudah mulai seleksi pasca sarjana di UPI. Jadi gitu. Langsung ya?
langsung Bu, jadi nggak tahu dunia lapangan. Jadi modal saya mah waktu PPL sama PLP. Waktu itu pengalaman kerja saya itu mengajar di SMK 11 Bandung waktu itu. Dan PLP-nya di Dinas Pendidikan Kota waktu itu, waktu zaman S1. Nah, kemudian lanjut S2, alhamdulillah mungkin rezeki juga ya Bu, keterima waktu itu S2 yang sekelasnya hanya 5 orang di UPI. Luar biasa sekali gitu. Dan waktu itu, waktu S2 saya dipercaya untuk ngasdosin Bu. Ya gitu Bu. Jadi waktu masih dalam proses tesis, saya diminta, mungkin dipercaya ya Bu ya, sama mereka waktu itu untuk mengasdosin beberapa kelas yang ada di UPI. Gitu. Dan itu prosesnya lumayan. Mulai dari situ ada pengalaman mengajar bagaimana menjadi seorang dosen waktu itu. Dan mungkin ada 1 semester lebih lah Bu, saya di UPI menjadi asdos, sampai terakhir saya lulus, baru saya tidak mengasdos lagi di UPI waktu itu. Nah, setelah lulus 2016, saya mencoba melamar ke Unigal. Karena waktu itu kebetulan pembimbingnya itu Prof. Dan ketika dalam proses bimbingan, teman itu bilang, Des, lulus mau jadi apa? Katanya gitu. Saya bilang, orang tua saya mau menghendakinya menjadi tenaga pendidik lagi, karena kebetulan orang tua saya masih guru-guru keneh nih Bu. Kalau misalkan orang tuanya guru, biasanya menginginkan anaknya masih dalam lingkup pendidikan begitu. Tapi seenggaknya harus di atas orang tua, katanya gitu. Ya udah, orang tua saya mintanya jadi dosen. Terus saya bilang waktu itu sama teman curhat lah Bu, Prof saya mau jadi dosen. Iya bagus katanya, kalau misalkan kamu udah lulus dari sini, kembangkan potensi ya di bidang pendidikan yang ada di Ciamis waktu itu. Dan kebetulan juga mengajar di Unigal waktu itu Bu. Sampai sekarang mungkin ya mengajar di Unigal gitu. Nah waktu itu saya coba deh lamar-lamar gitu Bu, nge-apply lamaran pekerjaan. Waktu itu saya direkomendasikan ke dekan. Ke dekan dulu masukin lamaran dan diterima oleh dekan FKIP-nya. Kemudian dilihat, dari seleksi administrasi kan ada waktu itu, karena saya kebetulan sudah mengajar menjadi asisten dosen di UPI selama 1 tahun kurang lah ya Bu ya. Nah kan kemudian dikasih kayak surat keterangan waktu itu dari, karena kebetulan beliau itu adalah ketua prodi ya, waktu itu masih prodi Bu, ketua prodi S1 gitu. Dan saya diminta untuk ke aja katanya. Suara. Ya. Coba ngelamar di sekolah. Nah, ternyata di sekolah tuh emang untuk jurusan Adven agak kesulitan saat kita mau ngajar apa nih. Kalau misalnya di Adven, sekolah juga kayaknya kurang tahu gitu. Adven tuh mau ngajar apa. Mungkin masuknya ke TU gitu. Sedangkan kan kalau misalnya di daerah kadang-kadang Bu, untuk jadi TU di sekolah itu emang agak susah gitu ya, kecuali sekolah swasta mungkin ada di kota-kota besar, tapi kalau di kabupaten mungkin kita agak kesulitan. Kemudian karena karena di sekolah susah, Anggi coba untuk ngelamar di perusahaan dengan modal nekat Bu pertamanya. Di perusahaan apa Anggi kalau boleh tahu? Di perusahaan apa Anggi? Anggi di perusahaan asing Bu. Jadi dulu tuh di Subang ada salah satu perusahaan asing di bidang manufacturing. Nah, Anggi daftar tuh untuk jadi staf administrasi aja awalnya. Jadi cuman untuk ya input data gitu. Karena di situ yang jurusannya, semua jurusan itu cuman staf administrasi. Pas Anggi masuk, ternyata di departemen itu ada satu bagian tentang pelatihan karyawan. Nah, di situ kayak kalau misalnya Anggi cuma jadi staf administrasi, kayaknya nggak berkembang gitu loh, Bu. Ya, Anggi mulai nih nyari celah-celah untuk jadi trainer tadinya. Anggi mengajukan diri tuh, Bu, jadi trainer modal nekat. Pak, gimana kalau saya coba jadi trainer gitu cerita awalnya. Terus emang Anggi bisa nih kayaknya gitu. Karena kan awalnya Anggi tahu nih sistemnya, setelah kerja sekitar 6 bulan Anggi udah tahu nih sistemnya. Anggi coba jadi trainer di sana, akhirnya alhamdulillah katanya ya lumayan lah Bu, bagus gitu.
responnya dari peserta bagus gitu. Akhirnya Anggi dipercaya untuk jadi trainer tetap untuk training pelatihan karyawan baru, tapi hanya untuk tim member awalnya. Kemudian karena sering ngasih trainer, terus ditanya tuh Bu, bisa nggak kira-kira bikin kurikulum? Karena background Anggi kan pendidikan. Nah bekal itu loh yang Anggi bawa dari pengalaman sama Ibu. Dari situ kemudian Anggi jadi dulu dikasih tugasnya untuk namanya bikin karir pet. Jadi kayak denah trainingnya apa ini kira-kira untuk naik level setiap level. Di ACC tuh Bu, akhirnya Anggi di situ bikin struktur kurikulum, terus jadi trainer juga, terus jadi pendamping jadi kan di sana tuh banyak trainer ya Bu. Nah Anggi bantu untuk pelatihan trainer itu, TOT kalau kita ya. Nah TOT itu Anggi bekerja di sana sekitar 4 tahun sampai tahun 2018. Nah di 2018 akhir ada tuh tes CPNS Bu. Nah karena permintaan dari orang tua, padahal kan sebenarnya Anggi udah nyaman banget tuh di perusahaan Korea itu. CPNS di tahun 2018 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi Anggi ambilnya yang UPT-nya karena balik lagi kadang-kadang Anggi suka kurang percaya diri gitu kalau untuk masuk ke pusat. Ini Anggi masuk ke UPT, di UPT Banten. Alhamdulillah di akhir tahun 2018 keterima. Dan pengumumannya sampai sekarang sih Bu. Sekarang berarti udah 1 tahun lebih Anggi di UPT Kemendikbud. Anggi udah nyaman di perusahaan Korea tadi ya, bahkan sudah settle lah gitu ya. Namanya jadi. Oh, kenapa ujung-ujungnya ke PNS juga gitu, Nggi? Nah, itu Bu, itu sebenarnya Anggi tuh udah gamang banget tuh antara dua. Di sisi lain, kayak atasan tuh udah mempertahankan dengan iming-iming yang lebih menggiurkan gitu Bu. Kayak Anggi udah bertahan aja di sini karena kesempatannya Anggi katanya mau dikasih training untuk ke Vietnam awalnya. Udah mulai gamang tapi ya balik lagi ke harapan orang tua Bu. Nah, itu Mungkin dia, karena Ridho. ya. Terus lagian kalau misalnya Anggi juga berpikir kalau di UPT Kemendikbud mungkin kemampuan adminnya akan lebih meningkat. Cukup semalam kalau nggak disingkat. Oke, Ririn silakan. Gimana pengalamannya? Ririn angkatan berapa disebutin ya, Rin? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Fani atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ririn dari angkatan 2007, lulusnya bulan Juni 2011. Sebelumnya ketika lulus Advent, kan dari dulu juga ketika misalnya saya gamang lulus mau ngapain, Ibu selalu bilang yang penting lulus aja dulu, katanya nanti kalau nyari kerja gampang kayak gitu. Nah dari 2011 itu sebenarnya dulu itu kan sama Ibu udah ditawarin ya untuk ikut, cuman karena orang tua saya nggak ngasih. Jadi saya masih dari 2011 sampai 2012 itu freelance gitu kan, freelance jauh dari Ciamis, jarak jauh. Selain membantu Bu Fani, kayak misalnya bikin uspek, ya terus ini modul, ngedit modul, punya UT yang saya juga bantuin di rumah ilmu kalau nggak salah, sama ini dulu ada Advent 2005. Entah bikin semacam pembelajaran Linux untuk teman-teman sekolah seperti itu. Sempat juga ngajar di waktu itu tuh di mana ya, daerah Jawa Timur kalau nggak salah. Saya sempat ikut pas tahun 2011 ya. Nah terus pas 2012 kebetulan kan kakak saya pindah tuh dari Kalimantan ke Jakarta. Nah dari sana saya mulai hijrah bulan Juni 2012 ke Jakarta. Akhirnya saya ngasih tahu Ibu dan di sana mulai perjalanan karir saya gitu. Mulai mulai pindah-pindah dari satu konsultan ke konsultan lain, terus dari satu kementerian ke kementerian lain. Pernah juga kan sama Anggia di Kemendagri sama Kominfo ya waktu itu, BPJKTI. Terus di Depok seperti itu.
kayak misalnya lanjutin lagi kuliah. Nah, saya kan sempat gamang itu milih universitas ya, mau masuk kemana gitu. Sempat kayak survei-survei, entah ke Gunadarma, kemudian ke Pancasila, kemudian yang terakhir itu mau ke UNAS ya, Universitas Nasional. Itu udah mau daftar banget, Bu. udah mau bayar uang pendaftaran, tapi kata Ibu nunggu aja di UI, jadi ya udahlah gitu. Dan alhamdulillah keterima di Perencanaan dan Kebijakan Publik dari 2013, ngejalanin konsultan, tapi ngajarnya berhenti, soalnya kan ya lumayan sih, seminggu misalnya kuliah full, harus bolak-balik Bandung, capek, seperti itu. Akhirnya dijalanin saja di konsultan sama Bu Fani sambil kuliah. Alhamdulillah 2014 akhir lulus. Dan ketika masih kuliah, nyoba-nyoba tuh sering daftar CPNS, jadi bukan sekali 2 kali aja gitu, tapi sampai 3 kali dari 2012 dulu. Jadi istilahnya apa ya, kita itu jangan takut mencoba gitu, jangan takut gagal. Istilahnya ketika misalnya kamu gagal di satu kesempatan, ya kata Anggia tadi, nekat aja, jangan berhenti berjuang, seperti itu. 2012 saya sempat gagal di LKPP karena itu tes pertama saya dan nilainya itu masih di bawah passing grade. Terus 2013 nyoba lagi, sempat nyoba juga di mana sih? Waktu itu tuh yang Indonesia Mengajar ya, ke kementerian-kementerian. Cuman di sana itu pernah waktu itu di LIPI tinggal tes wawancara, cuman karena bareng sama UTS, jadi ya udah mundur gitu. Jadi UI ya. Ya UTS-nya UI, jadi ya udahlah gitu, diiklasin aja. Yang masuk waktu itu jurusan Tekpen kalau nggak salah, jadi Widya Iswara waktu itu lowongannya, jadi ya udah gitu, siapa tahu rezekinya ke depan. Nah 2014 ketika mau sidang tesis, ada lowongan tuh kementerian, tapi cuma bisa milih satu. Akhirnya ya udahlah, dimasukin ke Kementerian Keuangan. Waktu itu ada 32 lowongan, jabatannya sama semua. Apa sih? Pranata Keuangan kalau nggak salah. Dicobain masuk, soalnya kan jabatannya banyak tuh, lumayan buat adven. Itu pertama kali yang paling banyak, itu tahun 2014. Nyobain masuk. Alhamdulillah bulan Desember, saya masih ingat tanggalnya, tanggal 19, itu lulus gitu. Alhamdulillah, langsung ngabarin Bu Fani, langsung ngabarin Ibu, seperti itu. Jadi perjalanan saya jadi PNS itu dimulai dari awal 2015 seperti itu, dan sampai sekarang. Dan sekarang sebelumnya kan saya penempatannya di Subbidang penyelenggaraan 1 ya, dan sekarang karena mungkin melihat background pendidikan saya dari administrasi pendidikan, dari mulai tahun 2019 saya dipindah ke Subbidang kurikulum, Bu. Jadi memang apa sih, ada irisan gitu sama ininya. Berarti dari keadpenannya udah kepake ya sekarang. Iya Bu, betul ya. Nah, Rin sempat mengalami untuk daftar S2 ya, melanjutkan pendidikan. Ada yang tadi ke UNAS, ada yang ke mana tadi, Pancasila, percaya diri gitu mau daftar ke UI. Saya kurang pede Bu, soalnya apa ya, saingannya kayak dari universitas lain dan banyak kayak fresh graduate dan apa ya. Ternyata bisa kan ya, ternyata bisa diterima dan lulus tepat waktu dan cum laude gitu. Iya. Kurang dikit Bu. Ya pokoknya bisa diterima, terus lulusnya tepat waktu ya, benar-benar pas banget dengan tentu saja kerja kerasnya Ririn gimana supaya lulus tepat waktu, karena saya bilang jangan sampai bayar SPP lagi Rin, saya bilang gitu kan. Mungkin Desi juga ngerasain yang sama ya, kalau S2 gimana caranya supaya nggak bayar SPP lagi karena keterlambatan. Tapi intinya dari Ririn ini harus percaya diri ya, bisa bersaing dengan teman-teman lain dari universitas yang terkenal gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya ada yang ingin melanjutkan ke UI, ya coba aja. Yang penting dicoba dulu gitu. Dan ternyata sesudah masuk kuliah bisa juga kan belajar di yang basicnya ekonomi ya, Irin ya kan, MPKP. Jadi saya pikir nanti adik-adik mahasiswa, anak-anak saya nih yang mahasiswa pasti bisa lah untuk membangun rasa percaya diri bahwa lulusan kita tuh bisa bersaing dengan lulusan manapun di Indonesia ini gitu. Jadi jangan ada minder tuh. Buktinya Teh Ririn membuktikan dia bisa masuk ke JNE.
Dari JNE, Agung jadi trainer karena waktu itu posisi trainer memang dibutuhin ya Bu. Masuk JNE jadi trainer, dari trainer akhirnya ngulik dunia ekspres ataupun ekspedisi. Ekspedisi ya. Dari situ lanjut waktu itu zamannya 2012 zamannya ngetrennya ODP Bu. Apa itu ODP? ODP Perbankan Officer Development Program. Ya. Nah, jadi Agung waktu itu karir path-nya langsung masuk ke Bank Mega, Bu. Dari Bank Mega, dan Bank Mega pun lisensinya ya gara-garanya ada apa ya, ada background Agung ngerti di jasa pabean, Bu. Nah, dari situ Agung buat apa ya, di satu divisi itu namanya lalu lintas devisa. Jadi kita reporting untuk eksternal ataupun internal. Kalau eksternalnya itu berhubungan sama BI. Jadi kita tahu tuh uang kita atau uang yang ada di Bank Mega itu yang di bank asing itu ada berapa gitu kan. Karena kan pengaruhnya kan sama ekspor impor ya Bu ya. Belajar gitu nggak ada di kampus ya Gung ya? Di Adpen nggak, jauh banget Bu. Nah, yang Agung tekanin kayak gitu sih Bu. Ke teman-teman tuh yang penting kita tuh karakter keilmuan yang kita harus kuat sih Bu. Event apapun kita yang sepintar apapun kalau misalnya karakter keilmuannya kita nggak kegarap, pasti akan lemah Bu di pisau analisisnya. Jadi kalau misalkan yang Agung rasain sih dari Adpen ini gini Bu, kita meskipun beda dari background pendidikan, kayak kemarin terakhir Agung ikutan konsultan itu terkait sama planologi ya Bu ya. Masih inget nggak Bu? Yang RTW RW. Ya, setengah mati. Ya betul. Nah cuman di situ yang jadi challenge-nya tuh kebentuk karakternya tuh yang bener-bener keadpenan gitu Bu, yang kita biasa ngerjain makalah ya kan, terus analisa dan lain-lain. Nah itu jadi ada naluri sendiri Bu, kita bisa ngikutin gitu. Even itu prinsip-prinsip atau misalkan planologi dan lain-lain kita nggak terlalu maknai, tapi kalau misalkan untuk kita ngerjain satu makalah atau misalkan, jadi frameworknya udah ada gitu Bu, rangkaian di pikiran tuh, oh ini kesini, oh ini kesini, jadi udah ketebak gitu Bu, maksudnya seperti itu. Jadi makanya dibiasakan menulis paper-paper atau makalah dari sejak semester 1 itu bermanfaat ya Gung ya? Bermanfaat banget Bu, apalagi buat misalkan kayak presentasi dan lain-lain, bermanfaat banget gitu. Karena itu yang jadi trigger sih Bu ya, yang jadi trigger kita bisa tampil gitu. Karena kan di industri sebenarnya yang paling kuat gimana caranya kita ngejual kita gitu. Maksudnya kita jual seperti apa gitu. Nah, itu sih Bu. Nah, diolah sama pengembangan kita. Nah, di perbankan Bank Mega, Agung jadi officer buat di lalu lintas devisa untuk bikin yang namanya laporan bank umum, laporan bank harian. Kita bikin itu ke BI Bu. Dari situ lanjut, dari Mega itu lanjut waktu itu sempat Agung ikut Bu. Ceritanya pengen hijrah, ikut waktu itu Kemenhan masih ini lah Bu, masih kontrak loh. Masih kontrak. Di Mandiri Bu. Lanjut aku masuk ke Mandiri Bu. Di Supervisor Development Program itu di LBU juga sih Bu lapor. Jadi ada beberapa waktu itu yang mungkin posisinya memang dibutuhin. Nah dari SDP itu megang satu area buat kantor cabang mikro. Nah, di situ Agung pegang wilayah Padalarang Bu. Wilayah Padalarang, terus wilayah Cikalong sampai ke Saguling sana. Nah terakhir dengan motivasi balik lagi istiqomah pengen hijrah ya dari perbankan masuk dunia logik lagi Bu. Gitu, masuk dunia logistik. Punya usaha ekspedisi sendiri ya Gung? Logik. Sebenarnya apa ya? Juga penting untuk berubah. Spiritnya sih kita mau sampai kapan jadi pegawai sih sebenarnya, balik lagi ke situ sih Bu. Oke, mungkin sedikit untuk adik-adik mahasiswa, terutama khususnya di Departemen Administrasi Pendidikan UPI.
sedikit ya, jangan terus semangat, jangan jangan takut untuk tidak bekerja, karena yang terpenting itu adalah membangun karakter keilmuan. Mau dimanapun kita bekerja, kalau kita sudah dapat karakter ilmunya, itu pasti insya Allah kita dapat menonjol di orang lain gitu, di depan orang lain gitu. Jadi ya itu aja mungkin dari saya, karena untuk Advent sendiri lapangan kerjanya sangat-sangat amat luas, tidak terpatok harus jadi guru atau enggak harus di dunia pendidikan, tidak gitu. Ini bukti-bukti realnya, ada pengusaha, ada di kementerian, ada yang sudah bekerja di swasta begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Eci. Ya, Ririn, apa pesan Ririn buat adik-adikmu? Pesannya mungkin jangan lelah untuk mencoba, memberikan yang terbaik, sama jangan patah semangat, jangan mudah menyerah ketika misalnya kalian gagal pada satu titik. Coba terus, berikan yang terbaik, sama betul kata Teh Eci tadi, kesempatan kita luas, perluas jejaring, dan kayak yang saya ingat yang Bu Fani ketika saya nurunin ke lapangan, pokoknya coba terus. Modal nekat. Betul Teh. Coba terus. Oke, makasih. Sarah jarum jam di saya, berarti Agung, pesannya apa, Gung, dengan pengalamanmu yang luar biasa, begitu banyak ya? Ini panjang, Agung. Buat adik-adik Advent, jangan pernah ragu dengan pilihan jurusan. Karena yang terpenting jurusan itu kan bukan salah satu jembatan sebenarnya ya, tapi salah satu cara membentuk kita karakter keilmuan yang dicari. Karena ilmu kita tuh bukan ilmu terapan tapi ilmu kembangan. Terus buka jaringan pertemanan, jangan cuma lingkup di dunia Advent, tapi coba lihat ke teknik dan lain-lain. Siapa tahu kita punya referensi lain dan pasti akan tumbuh dari pemikiran yang baru. Terus buat teman-teman jangan pernah ragu lagi untuk ikutan organisasi baik internal ataupun eksternal. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan diri, nanti toh di dunia pekerjaan, secara nggak langsung kita bakal memahami diri kita gitu, bakal menyesuaikan dengan perkembangannya gitu. Mungkin itu aja sih, Bu. Makasih, Agung. Anggia, pesannya apa, Anggia? Pesan-pesannya buat adik-adik Departemen Advent UPI, ambil kesempatan sekecil apapun, karena kita tuh nggak boleh ada rasa minder atau kayak kurang percaya diri. Misal IPK saya tuh kecil atau apa, karena ternyata di dunia pendidikan itu IPK kecil, IPK besar, jurusan apapun, dunia kerja tuh membuka kesempatan yang sama. Jadi terus berjuang, nggak cukup sekali buat jadi sukses, harus jatuh berkali-kali baru bisa sukses. Itu sih, Bu. Makasih, Anggia. Oke, Teh Sinsin, mangga. Pesannya apa nih buat adik-adik? Ya Bu, yang pertama mungkin perlu diluruskan niat Bu kalau menurut saya. Jadi jangan sampai adik-adik tingkat di Departemen Advent ini menganggap, oh saya salah masuk jurusan nih, nanti udah lulus saya kerja apa, nggak ada peluang kerjanya. Kalau menurut saya itu mah nanti gitu ya. Masalah pekerjaan, masalah gaji, itu mah bonus. Sekarang mah tugas kita sebagai mahasiswa, tugasnya adalah mencari ilmu sebaik-baiknya. Nah, itu optimalkan. Meluruskan ya tadi. Meluruskan niat. Jadi, niatkan kita mencari ilmu karena Allah, insya Allah kan itu akan berniat ibadah, bernilai ibadah. Nah, insya Allah nanti juga ketika kita sudah memberikan yang terbaik, ketika sudah belajar yang terbaik, ketika sudah mempresentasikan yang terbaik, insya Allah nanti juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah, betul tadi kata Kang Agung, organisasi yang saya rasakan itu Bu. Jadi pengalaman di organisasi itu sangat membantu di dunia kerja. Walaupun saya cuma ikut terlibat di organisasi jurusan, tapi alhamdulillah kerasa banget gitu Bu, jadi beda gitulah antara aktivitas ketika kita banyak pekerjaan deadline, kemudian ketika banyak pekerjaan yang maraton, ketika sudah terbiasa di organisasi seperti itu, insya Allah ketika dunia kerja juga nggak kaget gitu. Jadi jangan manja ya, jangan itu. Jangan kupu-kupu Bu, kuliah pulang. Gitu ya. Terus sama kan kita ada tradisi-tradisi yang misalnya pengabdian masyarakat yang seminggu itu kepake nggak sih, bermanfaat nggak sih? Selain KKN ya. Bermanfaat banget Bu. Ya, tradisi itu ya, jadi dipertahankan aja ya. Iya. Oke.
Terima kasih Anggia, Sinsin. Aduh, pengennya ngobrol lebih banyak. Terima kasih banyak ya semuanya. Aduh, doakan kita semua sehat. Ya, selamat Desnatalis untuk Departemen Esensi Pendidikan. Semoga sukses selalu. Sukses. Amin. Sukses. Advent.